Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Dewi Anita, NPM 16321003, dan rekan saya bernama Eri Fajar Wijayanto, NPM 16321016. Jadi di sini kami memiliki tugas yaitu untuk membuat KFD, di mana KFD kami kali ini tentang mesin pemarut kelapa. Jadi sebelum masuk ke penjelasan mesin pemarut kelapa tersebut, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang KFD itu. Jadi KFD itu singkatan dari Quality Function Deployment atau merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk dan jasa yang disediakan bagi konsumen. Berikut ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu definisi dari Akao Urbanhauser, di mana dia menyebutkan KFD adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Selanjutnya di sini terdapat definisi KFD yang mengartikan yaitu suatu metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, menurut Oakland JS pada tahun 1995, KFD adalah suatu sistem untuk mendesain sebuah produk atau jasa yang berdasarkan permintaan pelanggan dengan melibatkan partisipasi fungsi-fungsi yang terdapat dalam organisasi tertentu. Selanjutnya di sini menurut Rivel, Frygen and Jackson pada tahun 1995 juga, dia mengartikan sebagai penyebaran fungsi-fungsi yang terkait dengan pengembangan produk dan pelayanan dengan mutu yang memenuhi kepuasan konsumen. Jadi dengan definisi keseluruhan tersebut, intinya KFD di sini yaitu memprioritaskan kebutuhan dan keinginan serta untuk memenuhi kepuasan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan Quality Function Deployment atau KFD. Jadi yang pertama manfaatnya yaitu dapat mengurangi waktu untuk ke pasar, kemudian pengurangan perubahan desain, kemudian penurunan desain dan biaya produksi, kemudian peningkatan kualitas, dan yang terakhir yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Lagi-lagi di sini manfaat penerapan KFD ini yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerapkan tentang keunggulan KFD. Jadi KFD ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama yaitu menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi persyaratan teknis sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, keunggulannya menolong tim perancang untuk memfokuskan proses perancangan yang dilakukan pada fakta-fakta yang ada. Dan yang terakhir yaitu keunggulannya, selama proses perancangan, pembuatan keputusan direkam dalam matrik-matrik sehingga dapat diperiksa ulang serta dimodifikasi di masa yang akan datang. Mungkin saya akan menjelaskan di sini kenapa matrik-matrik. Jadi matrik itu adalah alat yang terletak di jantung metode KFD banyak dengan daftar membandingkan dua item menggunakan kotak persegi panjang sel, dapat digunakan untuk mendokumentasikan persepsi tim A dari keterkaitan yang ada. Oke, mungkin cukup itu penjelasan sedikit tentang KFD. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya membuat KFD ini. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi AdDraw.
Jadi di mana aplikasi ini banyak ya, bisa membuat presentasi, bisa membuat banyak macam intinya. Jadi di sini saya menggunakan yang ini, menggunakan yang KFD ini, dan ini hasilnya. Ini hasil dari aplikasi ini. Dan di sini terdapat simbol-simbol, di mana simbol-simbol tersebut saya dapatkan dari sini. Nah, kemudian untuk penerapan isinya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fajar Wijaya, silahkan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami tentang KFD pemarut kelapa. Di sini mulai dari awal. Di sini kita ada kebutuhan konsumen. Dari konsumen kita memiliki kebutuhan konsumen. Yang pertama, desain yang menarik. Konsumen pasti meminta desain yang menarik, harga terjangkau, mempermudah pemarutan, menjaga kehigienisan, dan yang terakhir tidak bising. Itu kebutuhan konsumen yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti. Dan di sini bobot dari produk kami, analisa produk kami. Dan yang pertama itu kekuatan material bahan, dan yang kedua kecepatan pemarutan, ketiga kapasitas pemarutan, yang keempat ketajaman mata pisau parut, yang kelima dimensi, yang keenam daya tampung hasil pemarutan, dan yang terakhir efisiensi waktu. Di sini bobot dari produk kami, dari produsen kami, pemarut kelapa, mesin pemarut kelapa. Dan di sini ada simbol-simbol. Ini ada keterangan simbol. Lingkaran berwarna hijau itu poin 9, artinya sangat bagus. Lingkaran warna kuning poin 3, cukup bagus. Lingkaran warna merah poin 1, yang berarti kurang bagus. Dan di sini dimulai dari desain yang menarik, dari kebutuhan konsumen, desain menarik, dan bergaris lurus dengan kekuatan material bahan dari kami, produsen. Itu sangat bagus, dan dimensi, desain yang menarik, dimensi itu juga sangat bagus. Dan yang kedua, harga yang terjangkau. Harga terjangkau, dan yang dari produsen, dari kami, kekuatan material bahan, harga terjangkau, ya kurang bagus. Kecepatan pemarutan, kapasitas pemarutan itu cukup bagus, dari harga terjangkau, dari kebutuhan konsumen. Dimensi itu bagus, sangat bagus. Ini lingkaran berwarna hijau. Dari harga terjangkau, dimensi kami itu sangat bagus. Daya tampung cukup bagus dengan harga yang terjangkau. Dan mempermudah pemarutan. Dan dari material kami cukup bagus. Kecepatan sangat bagus, karena semakin cepat semakin mempermudah pemarutan. Dan kapasitas ini tidak ada ya. Ketajaman mata pisau, ketajaman sangat bagus, karena semakin tajam semakin mudah pemarutan, semakin cepat. Dan dimensi, daya tampung, dan efisiensi waktu. Efisiensi waktu ini kurang bagus ya, karena mempermudah pemarutan itu kurang efisiensi waktunya. Dan kehigienisan, menjaga kehigienisan, di sini daya tampung sangat bagus berbanding lurus dengan daya tampung, karena daya tampung kami cukup besar untuk menampung. Jadi
um, tetap menjaga kehigienisan. Efisiensi waktu cukup bagus, lingkaran berwarna kuning, ini keterangan. Dan kita ke bawah sedikit, tidak bising, ya, tidak bising berbanding lurus dengan kecepatan pemutaran, itu cukup bagus. Semakin kecepatan pemutaran, dan yang kapasitas pemarutan ini kurang bagus ya, kurang bagus berwarna merah karena kapasitas kita lumayan besar, jadi agak terganggu dengan kebutuhan konsumen yang tidak bising. Dan ini ketajaman mata pisau kami dari produk kami untuk memproduksi dengan ketajaman mata pisau yang cukup bagus untuk kebutuhan konsumen yang tidak bising, tidak ingin bising. Dan di sini juga ada kompetitor. Kami juga memiliki kompetitor 1, kompetitor 2. Dan di sini ada keterangan dengan lingkaran berwarna biru dengan poin 5 itu berarti tinggi, dan lingkaran berwarna merah poin 2 sama dengan rendah. Dan di sini kompetitor kami, kompetitor 1, kompetitor 2 dengan desain yang menarik kebutuhan konsumen, desain yang menarik. Kompetitor 1 berwarna merah rendah, kompetitor 2 biru tinggi. Harga terjangkau, kompetitor 1 tinggi, kompetitor 2 rendah. Mempermudah pemarutan, dua-duanya memenuhi kebutuhan konsumen, dua-duanya kompetitor kami mempermudah pemarutan, karena itu fungsi utamanya dari alat ini, mempermudah pemarutan dan menjaga kehigienisan. Kompetitor 1 dengan poin 5 tinggi, kompetitor 2 rendah, dan tidak bising. Kompetitor kami dua-duanya, kompetitor 1, kompetitor 2 itu sama-sama rendah, karena produk unggulan dari kami itu salah satunya adalah tidak bising. Itu keunggulan, kelebihan dari produk kami yang cukup menonjol karena tidak bising. Dan ini nilai kepentingan bisa dihitung lewat poin-poin ini dijumlahkan, dan relatifnya kita berurutan ini ya, dari yang paling besar 54 nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai yang paling kecil 7. Itu yang paling kecil 7, yang paling kecil. Ini yang paling besar 54, 52, 30, 11. Ini relatifnya berurutan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Dan saya lanjut ya ke bawah. Dan tingkat kesulitan ini ada poin, angka atau nilai 1 sampai 3 dan 4 sampai 5. Di sini sudah tertera ya tingkat kesulitannya, berbanding lurus dengan atas, kekuatan, kecepatan, dan semuanya. Di sini tingkat kesulitannya lumayan. Dan target, ini sangat penting untuk memproduksi alat ini, merancang alat ini, kita selalu punya target. Dan yang pertama target kami kuat sampai 10 tahun. Kekuatan material kuat sampai 10 tahun. Kecepatan pemarutan 1 menit per 2 buah. Dan kapasitasnya 25 buah dalam 1 kali pemarutan. Itu sangat luar biasa ya kapasitasnya ya. Dan ketajaman mata pisau parut. Di sini target kami semakin tajam semakin bagus, karena semakin mempermudah pemarutan, lebih cepat, efisiensi waktu. Di sini target kami setajam silet. Ya, mata pisaunya harus setajam silet karena target kami. Dan yang selanjutnya dimensi kami simple dan elegan, yang lebih
elegan. Daya tampung kami mampu menampung 5 kg kelapa yang sudah diparut. Itu daya tampung dari produk kami. Dan yang kelima, efisiensi waktu. 5 kg dalam waktu 20 menit selesai. Itu efisiensi waktu dari produk kami. Ini semua yang kami targetkan dalam produk kami. Dan yang terakhir, yang paling bawah ini kompetitor. Kompetitor 1, kompetitor 2, dan ini produk kami. FWDA itu nama produk kami, pemarut kelapa. Dan kompetitor 1 simbol plus warna merah, kompetitor 2 plus berwarna hijau, dan yang produk kami plus berwarna biru. Dan di sini ada angka, ada poin-poin. Jadi dari yang nomor 5 itu semakin bagus atau semakin baik. Dan nomor 1 ini semakin buruk atau kurang baik. Di sini berurutan, semakin nomor 5 ini semakin tinggi, semakin baik. Dan di sini dari produk kami kuat sampai 10 tahun. Di sini berwarna biru. Produk kami cukup rendah. Mungkin target kami kuat sampai 10 tahun, tapi kompetitor kami mungkin hingga 20 tahun. Menempati nomor 5, kompetitor 2, dan 1 menit per 2 buah. Ini kecepatan kami lumayan imbang, cukup sedang di tengah-tengah antar kompetitor kami. Dan 5 buah dalam 1 kali pemarutan. Itu kapasitas kami semakin tinggi. Itu dalam 1 kali pemarutan 5 buah kelapa kita paling tinggi. Ini nomor 5 kita. Dan setajam silet juga. Itu ketajaman mata pisau kami, kita urutan paling tinggi dengan poin 4. Paling tinggi kita dari kompetitor kami. Simple dan elegan, kita naik paling tinggi, mampu menampung 5 kg. Ini penampungannya kita tinggi dari kompetitor, dan efisiensi waktunya kita juga tinggi dari kompetitor kami. Oke, sekian isi dari QFD dari pemarut kelapa dari kami. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari kami tentang KFD yang kami buat ini, yaitu tentang mesin pemarut kelapa. Kiranya kalian suka, dan apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.